Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri, berasal dari UPPJJ Palembang Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0545735537. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer dan menjelaskan untuk yang pertama yaitu CD. CD. Oke, di sini CD digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya di dalam sistem. Kira-kira tampilannya seperti ini. Dan untuk nomor 2 yaitu CLS. CLS digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan teks pada command prompt sehingga layar menjadi kosong kembali. Tampilannya seperti ini kira-kira. Untuk nomor 3 yaitu CLS garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan terkait cara penggunaan perintah CLS termasuk opsi-opsi yang dapat digunakan. Kira-kira tampilan untuk nomor 3 seperti ini. Lanjut. Untuk nomor 4 yaitu dir, perintah dir. Garis miring tanda tanya. Oke. dir berfungsi untuk menampilkan bantuan dan daftar opsi lengkap dari perintah dir yang biasanya digunakan untuk melihat file serta folder dalam direktori. Kira-kira penampilannya seperti ini, kurang lebih penampilannya seperti ini. Untuk nomor 5, if config. If config perintah ini untuk menampilkan informasi dasar tentang konfigurasi IP komputer seperti alamat IP, gateway, atau subnet max. Kira-kira tampilannya seperti ini untuk nomor 5. Oke, lanjut. Untuk nomor 6, if config garis miring A. If config. Oke. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan secara lebih lengkap dan detail, termasuk MAC address, DHCP, dan DNS. Kira-kira tampilannya seperti ini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, lanjut nomor 7 yaitu if config garis miring tanda tanya. Oke. Digunakan untuk menampilkan penjelasan dan daftar opsi lengkap yang tersedia pada perintah if config. Tampilannya seperti ini untuk nomor 7. Lanjut. Untuk nomor 8 yaitu if config garis miring release. If config garis miring release. Oke. Untuk nomor 8, if config atau release digunakan untuk melepaskan atau mengosongkan alamat IP yang sedang digunakan dari server D. Untuk nomor 8, if config release digunakan untuk melepaskan atau mengosongkan alamat IP yang sedang digunakan dari server DHCP. Kira-kira tampilannya seperti ini untuk nomor 8. Lanjut. Untuk nomor 9 yaitu if config garis miring renew. Oke. Untuk nomor 9
digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP dan memperbarui konfigurasi IP komputer. Kira-kira tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Untuk nomor 10 yaitu ifconfig garis miring display DNS. Digunakan untuk menampilkan daftar CIS DNS yang tersimpan pada komputer, yaitu catatan domain yang pernah diakses. Oh, banyak sekali. Kira-kira seperti itu kurang lebih tampilannya untuk nomor 10. Dilanjut untuk nomor 11, ifconfig garis miring plus DNS. Oke. Untuk nomor 11 itu digunakan untuk membersihkan atau menghapus seluruh cache DNS sehingga komputer akan meminta data DNS yang baru saat mengakses suatu website. Ini tampilannya seperti ini. Ini sudah dibersih. Oke. Untuk nomor 12, ifconfig garis miring register. Yaitu digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host komputer pada server DNS untuk memastikan pengaturan jaringan tersinkron. Kira-kira tampilannya seperti ini kurang lebih. Untuk nomor 13 yaitu ping. Digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan ke alamat IP atau domain tertentu serta mengukur waktu responnya. Kira-kira tampilannya kurang lebih seperti ini untuk nomor 13, ping. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 yaitu netstat. Yaitu digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk port yang digunakan dan status koneksi. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke. Pasti nambah terus CPU. Oke, nomor 4 kira-kira begini tampilannya. Nomor 4. Nomor 14 tampilannya begini netstatnya. Nomor 14 yaitu netstat. Digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk port yang digunakan dan status koneksi. Kira-kira tampilannya seperti ini kurang lebih. Oke, lanjut nomor 5. Yaitu digunakan untuk melacak rute yang dilewati paket data menuju suatu IP atau domain sehingga kita dapat melihat lokasi hop jaringan yang dilewati. Perkiraannya tampilannya seperti ini. Untuk nomor 15. Lanjut untuk nomor 16, pathping. Pathping digunakan untuk menggabungkan fungsi ping dan trace untuk menampilkan rute jaringan sekaligus memeriksa tingkat paket losses pada setiap hop. Kira-kira
seperti ini tampilannya untuk nomor 16. Dilanjutkan nomor 17, NS log lookup. NS lookup untuk nomor 17, NS lookup digunakan untuk mencari informasi DNS, misalnya mencari alamat IP dari sebuah nama domain dan sebaliknya. Ini. Oke, untuk nomor 18 yaitu NETS. Oke, mana sih kamera aku agak ada aktif. Oke, untuk nomor 18 yaitu NETS. NETS digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan secara lebih mendalam, termasuk pengaturan WiFi, firewall, dan interface jaringan. Kira-kira tampilannya seperti ini untuk nomor 18 NETS. Lanjut. Oke, lanjut untuk nomor 19 yaitu route. Route digunakan untuk menampilkan atau mengatur routing tabel pada komputer, yaitu daftar jalur yang digunakan untuk mengirim paket data. Kira-kira tampilan route-nya seperti ini. Oke, lanjut untuk nomor 20. Nomor 20 yaitu NET. NET digunakan untuk mengelola fungsi jaringan di Windows, seperti pengaturan user, layanan, servis, dan file sharing. Contoh, kita akan melakukan contohnya. Net user. Di sini net usernya administratornya Lestari Saputri, yaitu nama saya sendiri. Tampilannya seperti ini. Oke. Untuk penjelasan dari 1 sampai 20 sudah saya jelaskan. Saya kira itu cukup untuk menjawab pertanyaan atau untuk mengerjakan tugas saya, tugas 2 jaringan komputer. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih.